Shalom siswa-siswi semua, bertemu lagi di pembelajaran PAKBP di kelas 9. Pada kesempatan kali ini kita belajar dari bab 10, yaitu membangun perdamaian merajut toleransi. Bahan Alkitab kita dari Mazmur pasal 133 ayat 1-3 dan juga Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1-48. Oke, sebelum lebih dalam lagi kita membahas materi ini, Miss Wita mau mengingatkan kepada kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Mari kita awali pembelajaran kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mempersiapkan diri kami untuk belajar. Kiranya Engkau berikan kecerdasan dan hikmat bagi kami semua. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu yang pertama mendeskripsikan pengertian dan fungsi agama, yang kedua menjelaskan makna toleransi untuk perdamaian antar umat beragama, yang ketiga menemukan pesan Alkitab tentang perdamaian antar umat beragama, yang keempat menyebutkan perwujudan perdamaian yang sesuai dengan konsep iman Kristen, yang kelima menganalisa berbagai kegiatan di sekolah dan masyarakat yang mencerminkan perdamaian antar umat beragama, serta yang keenam, membuat rencana tentang perwujudan perdamaian antar umat beragama yang akan dilakukan. Baiklah, kita sekarang masuk ke pembahasan materi. Yang pertama, agama adalah anugerah Tuhan. Iman Kristen mengajarkan bahwa Allah telah bekerja di dalam hidup kita dengan mengaruniakan keselamatan dan damai sejahtera melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah, kita pun terpanggil untuk menghadirkan kesejahteraan bagi hidup sesama kita. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Allah, maka manusia harus melaksanakan ajaran agama yang menghadirkan cinta kasih Tuhan dalam relasi atau hubungan dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Nah, sekarang sudah tidak bingung lagi kan? Mengapa agama adalah anugerahnya Tuhan? Bahkan kita juga tahu bagaimana bentuk ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan tersebut sebagai manusia. Kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari akar kata a yang berarti tidak dan gama yang berarti bercampur atau kacau. Jadi agama artinya tidak kacau atau teratur. Maksudnya, agama adalah peraturan yang dapat membebaskan manusia dari kekacauan yang dihadapi dalam hidupnya. Kata agama dalam bahasa Inggris yaitu religion berasal dari bahasa Latin religare yang berarti mengikat kembali. Nah, maksudnya setiap orang yang bereligi atau beragama adalah orang yang senantiasa merasa terikat dengan sesuatu yang dianggap suci. Dan karena itu, seyogyanya atau semestinya senantiasa bersikap hati-hati dengan sesuatu yang dianggap suci. Agama pada dasarnya bertujuan untuk menghadirkan damai dan sejahtera bagi hidup manusia. Dalam kekristenan, kita beriman kepada Allah karena karya pendamaiannya melalui Yesus Kristus di kayu salib bagi kita. Dan seharusnya mendorong kita untuk terus-menerus membangun perdamaian dengan sesama kita. Orang percaya harus sadar bahwa ketika hubungan damai dengan Allah atau secara vertikal naik, dibangun, maka pada saat yang sama seharusnya hubungan damai dengan sesama atau secara horizontal juga dikembangkan. Selanjutnya adalah perdamaian dalam perspektif Alkitab dan teologis.
Alkitab memberikan kesaksian bahwa sejak awal penciptaan dunia ini, Tuhan telah mempunyai rencana yang indah bagi ciptaannya. Mari lihat gambar apakah ini? Ya, Taman Firdaus yang merupakan tempat yang asri dan damai bagi manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka berdua dipanggil untuk saling mengasihi antar sesama dan juga mengasihi Tuhan sebagai Sang Pencipta. Agar kehidupan penuh dengan damai dan sejahtera. Terutama kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 yang mendeskripsikan bahwa manusia diciptakan menurut citra Tuhan supaya berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Artinya manusia diberikan tugas oleh Tuhan untuk memelihara dan bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Tuhan. Dalam teks-teks Alkitab, pembahasan mengenai perdamaian, ada kata yang sering muncul, yaitu shalom dalam Perjanjian Lama, eirene dan soteria atau keselamatan ini dalam Perjanjian Baru. Nah, ayat-ayat Alkitab menjelaskan bahwa kata damai dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hubungan antar manusia. Damai dipakai sebagai salam saat bertemu dan berpisah. Ketika berjumpa atau bertemu dengan seseorang yang memberi salam mengharapkan lawan bicaranya dalam keadaan yang sehat, bahagia, senang, dan sentosa. Coba katakan shalom. Sementara itu, sebagai salam perpisahan atau di saat seseorang berpisah, yang memberi salam damai mengharapkan masing-masing di antara mereka tetap dalam keadaan selamat setelah mereka bertemu. Baik, sekarang ada tugas buat kalian. Kerjakan kegiatan 2, mendalami Alkitab. Baca dan pahamilah teks dalam Mazmur 133. Sebutkan 2 saja gambaran berkat yang terdapat dalam teks ini. Apabila manusia hidup di dalam damai, jelaskan juga maknanya. Jika sudah dikerjakan, silahkan dikirim ke Google Classroom. Dan apabila masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan kepada Miss Wita. Terima kasih. Pelajaran kita cukup sampai di sini, akan dilanjut pada pertemuan minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kiranya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai dalam kehidupan kami. Ya Bapa, berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pelajaran kita telah selesai. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.